Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah teman-teman sehat-sehat terus ya. Dan tetap semangat melakukan aktivitas di rumah. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ibu Ika di Sentra Al-Quran Karunia Allah. Nah, alhamdulillah sudah murojaahkah teman-teman hari ini? Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah murojaah. Dan yang belum murojaah surah-surahnya, pastikan teman-teman terus murojaah surah-surahnya ya, sehingga teman-teman nanti bisa hafal. Nah, sebelum Bu Ika menginformasikan tentang sebab-sebab diturunkannya Quran Surah Al-Lail, Bu Ika akan mengajak teman-teman untuk membaca surah Al-Lail bersama-sama ya. Mari kita baca surah Al-Lail bersama-sama. Kita mulai dari ta'awudz ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang mendengarkan juga yang baca Quran Surah Al-Lail mendapatkan mainan di surga yang banyak serta pahala yang banyak. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Bu Ika mau tanya dulu nih, ada yang tahu tidak mengapa Allah menurunkan surah Al-Lail? Baik, Bu Ika akan jelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Quran Surah Al-Lail. Dalam riwayat Ibnu Hatim dikatakan bahwa surah Al-Lail turun berkenaan dengan pemilik pohon kurma yang bakhil atau pelit. Diceritakan bahwa pemilik pohon kurma tersebut memiliki pohon yang mayangnya menjulur hingga ke rumah tetangganya yang fakir dan memiliki banyak anak. Tiap kali berbuah, ia memetik hasilnya dari rumah tetangganya. Namun, bila kurma tersebut jatuh dan dipungut oleh anak-anak tetangganya yang fakir tersebut, ia segera merampasnya. Bahkan, buah yang sudah masuk ke dalam mulut anak-anak fakir itu dipaksa untuk dikeluarkannya. Kemudian orang fakir itu mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW, berjanji akan menyelesaikan masalahnya. Nabi kemudian bertemu dengan pemilik kurma dan bersabda, "Berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si fakir. Dan bagianmu sebagai gantinya pohon kurma di surga." Lalu pemilik pohon kurma itu pun berkata,
Hanya sekian tawaranmu, Tuan. Aku memiliki banyak pohon kurma dan pohon kurma yang diminta itu paling baik buahnya. Kemudian pemilik pohon kurma itu pun pergi, meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Pembicaraan itu didengar oleh seorang dermawan yang langsung datang kepada Nabi dan berkata, "Apakah tawaran Tuan itu berlaku juga bagiku? Jika pohon kurma itu telah menjadi milikku?" Nabi menjawab, "Ya." Orang itu kemudian menemui pemilik pohon kurma tersebut. Pemilik pohon kurma itu pun berkata, "Apakah engkau tahu bahwa Muhammad SAW menjanjikan pohon kurma di surga sebagai ganti pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah tetanggaku? Dan aku telah mencatat tawarannya. Akan tetapi, buahnya sangat mengagumkan. Padahal aku banyak mempunyai pohon kurma dan tidak ada satu pohon pun yang selebat itu." Orang dermawan pun berkata, "Apakah kau mau menjualnya?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi kebutuhanku. Akan tetapi pasti tidak ada orang yang sanggup." Lalu dermawan itu pun berkata lagi, "Berapa yang kau inginkan?" Ia berkata, "Aku ingin 40 pohon kurma." Ia pun terdiam kemudian berkata lagi, "Engkau minta yang bukan-bukan saja. Baik, aku berikan 40 pohon kurma kepadamu. Dan aku minta saksi jika engkau benar mau menukarnya." Lalu ia memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyaksikan penukaran itu. Dermawan itu pun menghadap kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku dan aku akan serahkan kepada Tuan." Lalu Nabi Muhammad menemui fakir tersebut dan berkata, "Ambillah pohon kurma ini untukmu dan keluargamu." Kemudian turunlah seluruh surah Al-Lail yang membedakan kedudukan dan akibat orang-orang yang bakhil dengan orang-orang yang dermawan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik teman-teman, demikianlah informasi asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Quran Surah Al-Lail. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang yang dermawan, yang senang berbagi dan bertakwa. Insya Allah akan berikan tempat teman-teman di tempat yang nyaman di surga dan diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan suatu kebaikan sehingga kita menjadi orang yang sangat bahagia. Baik teman-teman, Boyka cukupkan, Boyka ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.